Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya. Jadi video ini kita kembali lagi akan melanjutkan pembahasan i'rab kitab Fathul Qorib setelah sekian lama saya nggak membahasnya ya. Ya kenapa kok saya libur dulu dari membahas i'rab Fathul Qorib? Ya karena saya ingin konten yang baru. Selain itu juga ketika ngedit video i'rab Fathul Qorib ini waktunya itu lebih lama. Jadi perlafatnya itu harus ada penjelasannya gitu, itu yang bikin lama. Kalau video-video lain kan mungkin ngeditnya itu nggak terlalu lama ya, jadi saya lebih semangat. Dan juga durasi untuk bikin i'rab Fathul Qorib seperti ini tuh ya pasti 10 menit ya, bisa lebih gitu. Makanya saya ingin rehat dari itu, tapi sekarang berhubung banyak sekali yang request, Mas yang ini kok nggak dilanjut. Ya, yang sekarang saya lanjut yang kitab ahkami sholat dulu. Kemarin ada yang request yang toharoh, ada yang request istinja. Pokok intinya itu minta segera dibuatkan. Saya sampai bingung. Nah, jadi itu kita langsung masuk ke lanjutan yang i'rab kitab Fathul Qorib yang kitab ahkami sholat. Bagian yang keberapa saya lupa ya. Pokok saya tulis di judul serta thumbnail. Kita lanjutkan. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi wa bi ulumi sa'ir salihina wa bi ulumi masyayikhina fit dharain amin ya rabbal alamin. Wa ammal fajru al-kadibu, sampai situ ya. Wa ammal fajru al-kadibu, untuk fajar yang kadib ya atau fajar yang bohong, fayatlu'u. Nah, ini bisa fayatlu'u tapi di terjemah yang lain itu saya lihat nggak diharokati yatlu'u tapi yattali'u ya, tapi di sini saya baca fayatlu'u ya. Fayatlu'u qabla dzalika, untuk fajar kadib itu muncul atau terbitnya itu sebelum fajar shadiq ya. Nah, munculnya itu la mu'taridon, bukan dalam kondisi mu'taridon. Kemarin artinya itu membentang ya, jadi horizontal, bukan horizontal. Kalau fajar shadiq itu kan cahayanya itu memanjang ya, memanjang horizontal. Tapi ini itu bukan lamuk dari don, bal mustatilan, akan tetapi memanjang ya. Jadi bedanya itu gambarnya itu kurang lebih seperti ini. Ini saya ngambil gambarnya itu dari Google ya. Ini perbedaan fajar shadiq serta fajar kadib gitu. Jadi terbitnya itu bukan dalam kondisi mu'taridon ya atau membentang, akan tetapi memanjang, yang dahiban, yang menjulang, fisamai, ke langit. Summa zulu, kemudian fajar tersebut itu hilang, watakubuhu dulmatun, dan diikuti atau muncul setelah itu adalah kegelapan. Berarti fajarnya itu ya memang diistilahkan fajar yang bohong karena orang-orang ngiranya itu sekarang sudah fajar, tapi bohong gitu. Makanya disebut fajar kadib. Wala yata'allaqu bihi hukmun. Nah, tidak ada hukum yang terkait dengan fajar kadib seperti ini. Akan tetapi di sini ada pendapat wadakaro asy-Syaikhu Abu Hamidin. Syekh Abu Hamid, atau kalau di Hasyiah Al-Bajuri ini maksudnya adalah Imam Ghazali ya, itu menyebutkan bahwa anna lil isya'i waqta karohatin, bahwa di waktu isya itu ada waktu karohah ya. Waktu karohahnya ini wahwa ma bainal fajraini, yaitu waktu yang berada di antara dua fajar. Seperti itu. Untuk terjemahnya kurang lebihnya ya seperti itu. Sekarang kita masuk ke analisisnya. Wa ammal fajru, wawnya di sini bisa dua sih, bisa waw istinaf atau waw atof. Tapi di sini saya jadikan sebagai waw atof. Untuk amal fajru itu menjadi ma'tuf, untuk ma'tuf alaihnya itu huwa. Tapi huwa ini kembali ke fajar shadiq. Ya ribet ya. Ya gampangannya untuk ma'tuf alaihnya itu fajar shadiq, untuk yang ma'tufnya ini itu amal fajru ini yang fajar kadib. Itulah gampangannya seperti itu. Nah, untuk ma'tufnya kalau kita perjelas satu persatu, amma itu merupakan ya dia huruf syarat sih, huruf ya bukan isim. Saya cek lagi tadi itu huruf, dan dia punya makna mahma yakun min syai'in tuh. Kemudian al-fajru ini menjadi mubtada ya. Biasanya kalau mubtada itu dikasih tambahan amma, maka nanti khobarnya itu dikasih tambahan fa. Fa-nya itu fa jawab. Nah,
Al-fajru ini mubtada dibaca rafa, ya tanda rafanya dhammah sebab al-fajru adalah isim mufrad. Kemudian al-kadibu menjadi sifat atau naat dari al-fajru, ya di sini sama-sama dibaca rafa, sama-sama ma'rifat, sama-sama mudzakkar dan sama-sama mufrad gitu. Untuk al-kadibu sekotnya isim fa'il. Kemudian fayatlu'u atau fayattali'u di sebagian terjemah yang saya cek, ya. Fa-nya adalah fa jawab, kemudian yatlu'u ini adalah khobarnya al-fajru tadi. Di sini khobarnya berupa khobar jumlah, maka jumlah ini fi mahalli raf'in. Gitu ya. Nah, baru kalau jumlah yang fi mahalli raf'in ini kita perjelas satu persatu. Yatlu'u adalah fi'il mudhari dibaca rafa dan rafa'nya dhammah, ya. Sebab fi'il mudhari ini adalah fi'il mudhari yang shahihul akhir yang tidak diawali amil nasab ataupun amil jazm. Kemudian untuk fa'il dari yatlu'u adalah dhamir mustatir, takdirannya huwa, dan huwa ini kembali ke al-fajru yang al-kadibu, ya, bukan yang fajar shadiq, tapi fajar yang kadib. Selanjutnya qabla dzalika adalah dzaraf. Ini adalah dzaraf zaman. Waktu terbitnya itu sebelum itu, maksudnya sebelum fajar shadiq, menunjukkan keterangan waktu. Dan di sini berupa idhofah, qabla sebagai mudhof, dzalika sebagai mudhof ilaih. Qabla itu ya adalah isim yang wajib diidhofahkan ke lafaz setelahnya. Kemudian selanjutnya adalah dzalika. Dalika ini adalah dia mudhof ilaih, tapi berhubung dalika isim isyarah itu hukumnya mabni, maka dalika ini fi mahalli jarrin. Seperti itu, ya. Selanjutnya la mu'taridun. Nah, ini yang saya cari-cari sampai saya menunda. Saya cari dulu referensinya, ini la-nya itu la apa, baru saya bikin video. Nah, sekarang alhamdulillah saya sudah nemu jawabannya. La-nya ini ada di kitab Al-Mu'jam Al-Mufassal. Ini ada di halaman 373. Di sini untuk faedah la yang sesuai dengan la mu'taridun ini kalau menurut saya itu punya faedah yang nomor 5 ini, yaitu la an-nafiyah al-amilah amal laisa. Dia adalah la nafi yang punya amal seperti amalnya laisa, berarti tarfa'u isma wa tansibu khobar. Waya harfu nafin, ini ada huruf nafi, yakmalu amalul af'ali an-naqisati, yang punya amal seperti amalnya fi'il yang nakis. Fayarfa'u al-mubtada'a wa yansibu al-khabara, ya, merafa'kan mubtada' dan menasabkan khabar. Wa tusamma, begitu juga la ini juga disebut sebagai la al-hijaziyah. Nah, syaratnya di sini adalah ayyakuna ismuha wa khabaruha nakirataini. Isim dan khabarnya itu harus berupa isim nakirah. Nah, di sini untuk isimnya la kan tidak disebutkan. Maka di sini saya takdirkan la mu'taridun ay la fajrun, ya, la fajrun mu'taridun. Fajarnya itu bukan yang mu'taridun. Gitu. Ya, seperti itu. Itu jawaban yang menurut saya sudah tepat sih. Nggak tahu kalau kalian punya jawaban lain yang lebih tepat, ya silahkan tulis aja di kolom komentar kalau pengen mengoreksi gitu. Itu kalau dari saya. La-nya itu tadi la an-nafiyah al-amilah amalal laisa, itu saya baca di kitabnya. Kemudian untuk isimnya la, berhubung di sini tidak disebutkan, berarti isimnya itu dibuang, ya, karena mungkin sudah maklum, sudah diketahui. Maksudnya di sini kita membahas fajar kadib, ya, berarti yang dimaksud adalah fajarnya, gitu. Berarti mu'taridun di sini posisinya sebagai khobarnya la, dibaca nasab, tanda nasabnya menggunakan fathah, sebab mu'taridun adalah isim mufrad. Untuk senggotnya adalah isim fa'il dari i'tarodo. Selanjutnya bal mustatilan. Bal merupakan huruf atof, mustatilan menjadi ma'tuf. Untuk ma'tuf alihnya adalah lafadz mu'taridun, ya, makanya di sini mustatilan dibaca nasab karena i'rabnya itu ikut kepada i'rabnya ma'tuf alih. Ma'tuf alihnya dibaca nasab, ya, mu'taridun, sehingga di sini untuk ma'tufnya yang lafadz mustatilan juga dibaca nasab. Di sini untuk senggotnya mustatilan juga berupa isim fa'il, ya, istatola yastatilu fa huwa mustatilun. Ya. Selanjutnya dahiban. Dahiban di sini ini bisa beberapa, ya. Pertama, dia bisa menjadi atof, tapi atof bayan, berarti atof tanpa menggunakan huruf atof. Itu yang pertama. Atau yang kedua, dahiban ini
posisinya menjadi sifat dari mustatilan. Kalau diartikan mustatilan yang memanjang, dahiban yang memanjang, dahiban yang menuju gitu ya, yang menuju gitu aja. Biar gak bingung. Seperti itu. Dan di sini antara mustatilan sama dahiban di sini ya sama-sama nakira, sama-sama dibaca nasab, sama-sama mufrad dan sama-sama mundakar ya. Untuk singkat dari dahiban isim fa'il itu. Kemudian fi samai jar majrur, huruf jarnya fi, majrurnya adalah lafaz as-samai. Kemudian summa yazulu. Summa adalah huruf ataf, yazulu adalah maktuf. Untuk maktuf alaihnya adalah lafaz yatlu'u ya. Awalnya itu terbit tapi summa yazulu, kemudian selang beberapa waktu hilang gitu. Gitu ya. Di sini untuk maktufnya juga berupa jumlah ya, berarti ataf jumlah kepada jumlah. Nah, kalau jumlah ini kita perjelas satu persatu, yazulu fi'il mudhari' ya, dibaca rafa, tanda rafanya menggunakan dhammah sebab yazulu fi'il mudhari' yang tidak diawali amil nasab ataupun amil jazm. Dan di sini untuk fa'il dari yazulu adalah dhamir mustatir, takdirannya huwa, dan huwa ini kembali ke al-fajru al-kadzibu. Seperti itu. Selanjutnya watak kubuhu. Di sini saya baca watak kubuhu karena mengikuti yang ada di kitab Hasyiah Al-Bajuri. Tapi kalau di kitab terjemah ya, yang saya lihat itu ada yang bacanya atau ngetiknya itu watak kibuhu. Ya. Nah, kemudian saya cek ini yang benar itu takkibu atau takkubuhu di kamus Al-Ma'ani. Mana tadi HP saya? Itu setelah saya cek itu yang lebih tepat itu watakkubuhu. Jadi artinya itu mengikuti. Nah, kemudian setelah fajar kadib tadi itu hilang, itu diikuti sama kegelapan atau ditutupi oleh kegelapan. Itu. Jadi saya bacanya itu takkubuhu. Gitu. Watak kubuhu dulmatun ini adalah maktuf. Untuk maktuf alaihnya adalah lafaz yazulu. Berarti di sini juga sama ya, ataf jumlah kepada jumlah. Nah, kalau kita perjelas satu persatu, wawnya waw ataf jelas takkubu adalah fi'il mudhari' ya, yang dibaca rafa sebab tidak diawali amil nasab ataupun amil jazm dan dia berupa fi'il mudhari' yang sahihul akhir. Kemudian hu di sini adalah isim dhamir yang mahal nasab karena posisinya sebagai maf'ul bih ya. Kemudian dulmatun adalah fa'il dari takkubu. Dibaca rafa, tanda rafanya menggunakan dhammah. Gitu ya. Selanjutnya wala yata'allaqu bihi hukmun. Di sini juga sama berupa ataf ya, atau jumlah kepada jumlah. La yata'allaqu bihi hukmun maktuf. Untuk maktuf alaihnya adalah lafaz takkubuhu dulmah. Nah, kalau maktufnya ini kita perjelas satu persatu, la merupakan huruf nafi, yata'allaqu fi'il mudhari' yang dibaca rafa, tanda rafanya menggunakan dhammah sebab ia sahihul akhir dan tidak diawali amil nasab ataupun amil jazm. Kemudian bihi dia jar majrur atau kalau istilah saya yang tepat adalah huruf jar dan dhamir yang fi mahalli jarrin. Dan bihi ini bisa juga kita jadikan sebagai maf'ul bih yang ghairu sharih ya. Kemudian hukmun adalah fa'il dari la yata'allaqu atau fa'il dari yata'allaqu ya. Fa'il itu adalah setelah fi'il. Di sini yang menjadi fi'il itu yata'allaqu ya. La-nya enggak masuk dalam kategori fi'il. Kan seperti itu kalau secara logika. Tapi di sini saya sertakan la-nya ya. Hukmun itu adalah pelaku atau fa'il dari la yata'allaqu, tidak punya keterkaitan gitu. Itu ya. Titik selanjutnya wadakaro, wawunya adalah wawu istinaf karena sudah beda pembahasan. Dakaro adalah fi'il madhi ya, mabni fathah ya. Kemudian asyaikhu adalah fa'il dari dakaro, jelas ya. Kemudian Abu Hamidin menjadi badal dari asyaikhu ya, badal mutabik atau badal kul mingkul, yang mana Abu Hamidin di sini berupa idhofah, Abu sebagai mudhof, Hamidin sebagai mudhof ilaih. Ya, Abu di situ dibaca rafa sebab Abu adalah asma khamsah atau asma sitah kalau menurut Alfiyah ya. Makanya i'rabnya di sini rafa ya, tanda rafanya menggunakan wawu karena yang mubdal minhunya yang lafaz asyaihu itu dibaca rafa sehingga badalnya juga dibaca rafa. Berhubung di sini badalnya berupa idhofah, maka tanda rafanya itu lihat mudhofnya.
mudhofnya lafat abu, nah, maka di sini ya tanda rafa'nya pada lafat abu, yaitu menggunakan wawu karena dia asma khamsah. Kemudian hamidin ya mudhof ilaih ya jelas tandanya menggunakan kasroh. Hamidin itu secara senggot adalah isim fa'il. Nah, Syekh Abu Hamid maksudnya adalah Imam Ghazali menyebutkan bahwa anna lil isya'i, anna merupakan salah satu amil nasih yang saudaranya inna, punya amal tansibu isma wa tarfa'u khobar. Kemudian lil isya'i ini menjadi khobar muqaddamnya anna, tapi sebenarnya untuk lil isya'i ini adalah jar majrur dan dia punya ta'alluq atau hubungan atau keterkaitan dengan khobarnya anna yang dibuang. Semestinya khobarnya anna ini dibuang ya. Berarti takdirannya itu gimana? Anna maujudun lil isya'i waqta karahatin. Ya. Saya ngambil yang maujudun ya. Anna maujudun lil isya'i waqta karahatin. Jadi lil isya' punya hubungan atau keterkaitan dengan lafaz maujudun tadi. Atau bisalah selain maujud, terserah kalian mau pilih yang kainun atau mustaqirun, terserah gitu. Lil isya'i jar majrur, huruf jarnya li, majrurnya adalah lafaz al isya'i yang berupa isim mufrad. Kemudian waqta karahatin menjadi isimnya anna. Ya, dibaca nasab, tanda nasabnya menggunakan fathah pada lafaz waqta. Pada mudhofnya di sini berupa idhofah, waqta sebagai mudhof, karahatin sebagai mudhof ilaih. Seperti itu. Selanjutnya wahwa ma bainal fajraini atau wahwa ma gitu ya. Wahwa ma ini menjadi hal ya, hal dari waqta karahatin tadi ya. Di sini berupa jumlah ismiyah ya. Wawunya di situ wawu haliyah. Kemudian huwa ma itu menjadi halnya waqta karahatin. Di sini ada dua robit atau dua penghubung. Penghubung yang pertama adalah wawu haliyah. Penghubung yang kedua adalah domir huwa itu. Yang mana huwa ini kembali ke sahibul hal. Sahibul halnya mana? Sahibul halnya adalah waqta karahatin. Seperti itu. Nah, kalau halnya ini kita perjelas satu persatu, huwa adalah mubtada ya. Tapi berhubung huwa ini isim domir, maka bukan marfu tapi fi mahalli raf'in. Seperti itu. Kemudian untuk ma adalah khobarnya huwa ya. Dan ma ini berupa isim mausul, maka ma ini bukan marfu tapi fi mahalli raf'in karena isim mausul hukumnya mabni. Kemudian bainal fajraini. Nah, ini sama kayak di ayat kursi itu ya, yang ya'lamu ma baina aidihim. Jadi ini bainal fajraini ini adalah dzaraf ya, dzaraf zaman menunjukkan waktu, dan dzaraf zaman ini punya ta'alluq atau keterkaitan dengan lafaz yang dibuang, yang mana lafaz yang dibuang inilah yang menjadi silahnya ma. Jadi kalau ditakdirkan, takdirannya adalah ai wa huwa ma huwa kainun bainal fajraini. Saya ulangi ya. Wa huwa ma huwa kainun bainal fajraini. Jadi kalau diartikan waktu karoha adalah ma adalah waktu, huwa yang mana waktu ini kainun ada bainal fajraini di antara dua fajar. Jadi itu takdirannya ya. Ai wa huwa ma huwa kainun bainal fajraini. Jadi silahnya ma ini adalah jumlah tapi dibuang semua ya, mubtada sama khabarnya. Jadi huwa kainun bainal fajraini itu takdirannya. Penjelasannya panjang ya. Tapi itu sama kayak ya'lamu ma baina aydihim yang ada di ayat kursi. Itu ya. Nah, bainal fajraini ini adalah dzaraf zaman dan dia berupa idhofah, baina sebagai mudhof, al fajraini sebagai mudhof ilaih. Baina adalah isim yang diidhofahkan ke lafaz selanjutnya. Ya, lafaz selanjutnya yaitu al fajraini. Yang mana al fajraini ini adalah isim tasniyah, dibaca jar, tanda jarnya menggunakan ya. Al fajraini. Jadi kurang lebihnya seperti itu untuk penjelasan di video kali ini. Wallahu a'lam bishawab. Semoga ini bermanfaat untuk kalian. Dan insya Allah kita akan ketemu lagi di pembahasan selanjutnya ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.